Ya, LP saya ke Farhad itu adalah sebagai sebuah sikap, saya kira dari seorang lawyer profesional ya. Itu merugikan saya sekali. Dengan beraninya dia mengatakan bahwa saya ini mantan pengacara. Dan saya tidak bisa menerima kata-kata itu gitu. Dan saya tidak bisa menerima kata-kata itu. Dia ganggu saya, sudah saya sikat gitu. Dia ganggu saya, sudah saya sikat. Justru mereka yang malu kan, masa Anda nggak ingat 2,5 tahun yang lalu? Ya, LP saya ke Farhad itu adalah sebagai sebuah sikap, saya kira dari seorang lawyer profesional ya, yang kita tentu menjaga reputasi kita, nama baik kita, dan apa yang dia sampaikan itu menurut saya sudah sangat tendensius dan fitnah serta menimbulkan ujaran kebencian. Itu merugikan saya sekali. Dengan beraninya dia mengatakan bahwa saya ini mantan pengacara. Sementara dia sendiri sudah minta maaf sama saya beberapa hari sebelumnya, dan saya tidak menerima permintaan maaf itu di awal, tapi karena keluarga ya saya maafkan. Tapi malah bicara yang tidak-tidak gitu. Sehingga kalau menyebut saya sebagai mantan pengacara, artinya dia membangun opini publik. Saya bukan pengacara. Oke? Dan saya tidak bisa menerima kata-kata itu gitu. Dan saya tidak bisa menerima kata-kata itu. Nah, faktanya saya sampai hari ini adalah pengacara, bernaung di bawah Pradi Bersatu, dan laporan terhadap saya terkait dengan dugaan ijazah palsu, saya tahu itu yang mereka kejar, sudah SP3, sudah dihentikan oleh Baris Krim Mabes Polri. Selesai. Jadi tidak ada satu putusan pengadilan pun yang mengatakan saya bukan pengacara, atau dicabut hak saya sebagai pengacara, atau berita acara sumpah saya dicabut. Apalagi yang melaporkan saya, salah satunya adalah DPP KAI, Kongres Advokat Indonesia, dipimpin Siti Jamalia dan Apolos Jarabonga, sudah mencabut laporannya. Nah, jadi ini menurut saya hanya kalimat ya rasa iri, dengki, dan cemburu kepada saya. Ya kok bukan masih memang pengacara lah sampai sekarang. Ya saya ini tadi saya masih tanda tangani surat, kita masih bersidang, tim saya di Medan masih sidang, tim saya di sini masih sidang, besok masih sidang, tim saya tadi masih sidang, enak aja. Dan itu sudah selesai. Ya tendensi aja. Menurut saya tendensi cemburu, iri ke saya. Makanya ketika Anda sukses dulu, ya dulu waktu saya masih mahasiswa, masih saya anggota DPRD, Farhad udah pengacara. Tapi kalau dulu dia mungkin saya kagum lah, kalau sekarang enggak lah. Enggak ada di mata saya dia siapa-siapa. Oh, dulu dan kagum ya? Ya dulu saya bukan kagum lah, ya saya lihat oh lumayan juga ini orang gitu ya. Tapi setelah saya kenali dan kita bergaul, dan apalagi sikap-sikap yang seperti ini orang nggak ada nilainya di mata saya. Dan saya juga nggak tahu tuh ya, misalnya kalau boleh saya bisa katakan, sakit hati Farhad ini apa ke saya gitu. Saya nggak pernah ada masalah dengan dia. Saya hanya bekerja secara tupoksi saya sebagai seorang lawyer. Dia yang ganggu saya. Karena itu saya laporkan dia. Dan saya sudah diperiksa sebagai pelapor kemarin, dan sebelumnya juga sudah diperiksa saksi-saksi saya. Termasuk akun-akun yang juga membuli saya juga sudah saya laporkan. Dan kemarin juga saya datang, saya memenuhi panggilan didampingi oleh para saksi-saksi saya. Begitu. Laporan saya terhadap Farhad, laporan saya terhadap akun-akun yang membuli saya di media sosial. Ya berikutnya saya mempersiapkan ahli dan dokumen-dokumen tambahan untuk menjerat orang-orang ini. Dan ternyata akun-akun ini yang mengoperasionalkannya atau orang yang punya akun itu ketakutan. Banyak yang mereka tukar namanya, banyak juga yang udah ditutup. Tapi kita udah simpan linknya dan lain-lain, sudah kita simpan. Jadi dia nggak bisa menghindar. Ya. Enggak lah. Kenapa mesti dicabut? Enggak ada urusan, saya nggak pernah ganggu dia. Dia ganggu saya, sudah saya sikat gitu. Justru mereka yang malu kan, masa Anda nggak ingat 2,5 tahun yang lalu?
begitu bersemangatnya Farhad dan teman-temannya itu menuduh saya ijazah palsu lah, menuduh saya menipu lah, penggelapan lah, yang ini yang itu. Ya kalau urusan saya dengan Hotman itu antara jantan dengan jantan, Bos. Tapi kalau udah menyangkut ijazah dan lain itu harkat martabat saya. Dan itu sudah SP3. Penipuan penggelapan juga dilaporkan saya oleh Evi, istri mantan Gubernur Sumut, istri kedua, juga sudah di SP3. Ya sudah, saya dalam proses saja, tunggu panggilan buat mereka nanti. Saya nggak mau sebut kapan saya buat laporan balik. Ya untuk yang melaporkan saya ijazah palsu, misalnya ada Evi Susanti, misalnya ada Samsul Caniago yang sudah ditahan di Polrestabes Medan, itu sebentar lagi akan sidang oleh DPPKI. Nah, walaupun DPPKI sudah mencabut laporannya, tapi sedang saya pertimbangkan untuk tetap melakukan upaya hukum gitu. Jadi Nggak penting lah saya komunikasi sama dia. mungkin untuk mediasi atau apa? Enggak. Nanti juga pasti ada panggilan mediasi. Saya akan lihat nanti kan. Nanti kan akan ada panggilan mediasi karena Pak Kapolri sekarang mengarahkan selalu panggilan-panggilan, terutama laporan undang-undang IT atau apa dan lain sebagainya, itu selalu minta untuk dilakukan mediasi supaya paling nggak ada restoratif justice gitu kan. Ada RG yang mungkin bisa dicari titik temunya. Tapi kalau untuk Farhad nih, saya kira nggak perlulah saya restoratif justice dengan dia. Dia sebut produk jurnalistik, dia nggak tahu saya ini wartawan 12 tahun dan saya ini wakil ketua lembaga konsultan dan pembelaan hukum PWI Pusat, Persatuan Wartawan Indonesia. Saya paham mana produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu ketika dia di situ ikut live bersama saya, ya. Tapi orang live di TV ditonton jutaan orang. Tidak bisa serta-merta menghina, merendahkan, dan fitnah orang. Tidak bisa. Kalau bisa begitu, semua orang akan lakukan itu. Tidak semua produk jurnalistik artinya lepas dari jeratan hukum. Enggak lah. Enggak. Oh iya, silakan saja. Dia laporkan saya juga, saya nggak ngerti apa. Saya nggak ngerti apa. Kok dia laporkan saya, kenapa deh? Dia bilang saya mencemarkan dia. Apa yang saya cemarkan? Saya nggak pernah mencemarkan dia. Apa yang saya cemarkan dia? Dia melaporkan saya. Versi dia kan. Ya kita lihat aja apa yang dia laporkan kepada saya. Saya nggak tahu apa yang dia laporkan ke saya tentang apa, perihal apa. Itu. Dan setahu saya, laporan undang-undang IT itu tidak boleh diwakilkan. Tapi kok diterima mereka di Polres Jakarta Selatan. Nanti itu akan kelihatan siapa yang bermain di situ. Saya akan kejar itu. Begitu.